Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafi'il ummati fi a'lal maqam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ij'alna fasahatan fil lisan wa bilaghatan fil kalami fi khutbah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, amin. Ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. وباجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Depannya doang ini, belakang ngantuk gimana ya? Masya Allah. Ketika Al-Quran dibacakan, maka Allah akan turunkan rahmat. Apa itu rahmat? Bukan kimamah. Rahmat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi orang yang sudah diberikan rahmat kasih sayangnya, segala keinginannya, hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikabul insya. Yang punya utang cepat lunas, amin. Itu kenceng-kenceng. Ingat tuh, tahun bang tidak utangnya ya. Alhamdulillah. Hajat kita dikabul oleh Allah, bil khusus kepada para pimpinan PT Antara Jaya Teknik. Mudah-mudahan berkah selalu, amin. Makanya ucapkan ketika Al-Quran dibacakan, jawab dengan kalimat Allah. Ya.
Sadaqallahul azim wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Al hadis wa makna wa muradi. Pertama-tama yang aku hormati kepada pimpinan PT Antara Jaya Teknik, orang tua saya Bapak Haji Sulis, yang mudah-mudahan selalu sehat beliau, berkah rezekinya, panjang umur, mudah-mudahan selalu apa yang menjadi hajat, keinginan, cita-cita beliau senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada manajemen PT Bapak Haji Salim, mudah-mudahan senantiasa berkah, selalu panjang umur, apa yang menjadi tujuan hajat beliau juga senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada seluruh para pengisi acara Ustadz Qori dan juga pembacaan Maulid, juga seluruh para karyawan PT, mudah-mudahan duduknya kita di sini dengan tujuan yang sama lillahi ta'ala, apa yang menjadi hajat keinginan kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat karunia yang terus-menerus Allah berikan kepada kita semuanya, baik nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, berkah rezeki. Mudah-mudahan dengan kita duduk di tempat yang mulia ini, di tempat yang barakah, moga Allah Subhanahu wa taala akan menjadi salah satu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, itba'u tabi'in, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan kelak nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Allahumma ya rabbal. Kalau kata guru saya mah ngaji mah gak usah lama-lama ya. Ya, ngaji mah singkat, padat, melekat, pulangnya bawa. Berapa katanya Pak? Ya. Ngajinya hanya sampai jam 11 insya. Nah, sekarang sudah jam 10 lewat 41. Insya Allah yang penting makan ya. Karena ngaji banyak juga gak bakal diapalin. Mudah-mudahan kita semuanya berkah selalu. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Pimpinan kita di perusahaan PT Antara Jaya ini senantiasa mengumpulkan kita di sini dengan satu tujuan, tasyakur bin ni'mah, yang setiap tahun dilaksanakan. Bahkan dulu tahun 2000 berapa saya pernah ngisi juga. Cuman dulu kebetulan saya jadi qori di sini. Alhamdulillah ya. Sekarang yang kedua kalinya disuruh ceramah. Bingung saya ini. Bukan basic ceramah, suruh ceramah. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan sedikit yang apa saya sampaikan ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, khusus kepada al-fakir dan umumnya untuk jamaah semuanya. Karena saya di pesantren itu ya hanya membatas dalam artian mengajar, dan ada sampingan Pak. Saya itu kebetulan petugas di KUA Kecamatan Cikarang Selatan, kebetulan jadi penghulu juga. Nah jadi kalau yang mau nambah bisa hubungi saya ya. Ada aja yang mau nambah bisa, saya datang ke sini ya. Insya Allah ya. Yang tahu apa namanya pesantren, silakan di daerah Kecamatan Cikarang Selatan, tepatnya di daerah Desa Ciantra, Kecamatan Selatan, Kampung Kukul ya. Kampung Kukul misalnya. Tentunya Pak Haji Sus mengumpulkan kita dengan tujuan taharuf bil hikmah, tasyakur bin ni'mah,
dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau, sehingga setiap tahunnya beliau melaksanakan acara Muharram yang dihias dengan pembagian daripada rezeki yang telah Allah berikan kepada beliau. Ini adalah tanda syukurnya dan syukur kepada kita semuanya. Kenapa? Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahkan ayat ini tidak asing lagi bagi kita semua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang bersyukur kepada Aku, tentu Allah akan tambah, tentu Allah akan tambah itu kenikmatan. Kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah saya sekarang sudah mendapatkan pekerjaan. Walaupun hasilnya bisa mencukupi daripada kebutuhan kita, yang penting ini adalah keberkahan yang sangat luar biasa. Nah, itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah Pak, punya istri cantik banget, solehah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah saya punya istri baik banget, cantik lagi, apa yang menjadi keinginan saya dituruti. Kita bersyukur kepada Allah. Apa kata Allah? Allah akan tambah kenikmatannya dengan sakinah mawaddah tambah istri. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kau mengkufuri nikmat Allah, tentu sungguhnya azabku sangat pedih. Makanya Pak, niatkan bekerja di sini dengan niat yang ikhlas. Karena ikhlas ini akan mengalahkan segalanya. Kalau kita bekerja hanya sebatas hanya mencari uang duniawi, tentunya itu tidak akan mencukupi segala. Makanya ada bahasa orang tua kita, rizki itu yang penting apa bahasa itu ya? Saeutik mahi loba nyesa. Ketika Pak? Itu bahasa dari sedikit mencukupi, banyak akan nyisa. Gitu. Tapi kalau kita rizki banyak tidak mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita, percuma. Apa yang dimaksud itu adalah rizki yang barokah. Al-barakatu ziyadatul khair, tambah kebaikan. Apa yang menjadi keinginan kita bisa kita gapai. Apa yang menjadi kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma kalau kita punya harta banyak, duit yang banyak, ketika kita mau bayar angsuran bingung. Ya, ketika kita mau memberikan sebagian harta kita untuk istri kita yang menjadi nafkah setiap harinya tidak ada, padahal gaji kita gede. Nah, berarti itu rezeki tidak barokah. Rezeki yang barokah adalah rezeki di mana sesuatu sedikit tapi bisa mencukupi segalanya. Cukup buat bayar setoran motor, bisa bayar cukup setoran mobil, ya, apalagi bisa kawin lagi. Ya, kawin lagi dulu ya. Mencukupi segalanya. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan ini adalah rezeki yang mencukupi dari segalanya, insya. Apa kuncinya? Keikhlasan dalam hati kita. Kalau hati kita tidak ikhlas, tentunya ada sesuatu yang ingin menggapainya. Apa itu? Nafsu. Kita pengen dulu punya gaji 2 juta. Tuh ya Allah, pengen gaji 5 juta. Gitu kan? Udah dikasih tuh 5 juta sama Allah. Duh, 5 juta, alhamdulillah. Pengen 10 juta gaji. Ya. Dikasih 10 juta, minta lagi. Karena tidak ada kepuasan. Nah, itulah tidak ada kepuasan. Tetapi kalau kita diberikan rezeki, keberkahan yang ada, ikhlas yang ada, berapapun yang kita miliki, berapapun yang kita dapatkan, itu akan menjadi keberkahan di dunia wal akhirah. Berkah di dunia, apa yang menjadi keinginan kita, bahkan apa yang menjadi kebutuhan kita, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelak nanti di akhirat, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di sini sedang jihad fisabilillah. Ya, jihad
sabilillah. Apa yang maksud itu? Adalah kita sedang melaksanakan jihad untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan keluarga kita. Ya. Makanya niatkan Pak. Niatkan kita bekerja kesini dengan lillahi ta'ala. Karena kalau udah niat lillahi ta'ala, ada nama Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan disebut dengan jihad fisabilillah. Orang yang berangkat niat berjihad di tengah-tengah dia meninggal dunia, maka mata syahidan disebut dengan mati atau meninggal syahid. Syahidnya syahid dunia, wajabat bil jannah, akan dimasukkan, diwajibkan masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita hanya niatnya, yang penting saya niat kerja ke sini, nyari duit, mencukupi keluarga saya, dikasih alhamdulillah, kurang minta lagi. Nah, berarti tidak ada keikhlasan, hanya sebatas dunia saja. Ketika kita ada sesuatu yang tidak diinginkan, kita berangkat kerja dari rumah masing-masing, berangkat ke tempat sini, tengah-tengah jalan ketabrak ayam. Innalillahi wa inna ilaihi. Contoh saja gitu, ya contoh saja. Kita umur sudah ada takarannya, ternyata sudah meninggal dunia. Kalau niat jihad fisabilillah, berarti walaupun kita bukan ahli ibadah, ya, maka disebut dengan mata syahid, meninggal dengan keadaan syahid. Maka niatkan, mudah-mudahan niat kita menggapai itu Allah Subhanahu wa ta'ala di PT yang kita cintai ini senantiasa membawa keberkahan di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya ada 3 kunci ataupun 3 kategori orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Yang pertama, tanda orang syukur dengan bil lisan. Apa itu bil lisan? Dengan mengucapkan lisannya, kalimahnya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimah apa? Yang pertama dengan kalimah Al-Qur'an, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dikasih gaji 2 juta, alhamdulillah. Dikasih gaji 5 juta, alhamdulillah. 10 juta, alhamdulillah. Berapapun yang Allah berikan melalui syariatnya kita bekerja di sini, maka kalimat yang terucap adalah alhamdulillah. Tentunya berterima kasih kepada Allah. Hakikatnya syariatnya kita berterima kasih kepada orang yang sudah memberikan apa yang menjadi rezeki kita. Ketika orang sudah berterima kasih kepada Allah, Allah akan tambah kenikmatannya. Ya, dengan bilisan. Lisan ini mengucapkan, ya Allah terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kan kalimat ayat Al-Qur'an yang tertera dalam surah apa tuh? Al-Fatihah. Ya. Makanya Al-Qur'an ini menjadikan dasar fondasi manusia. Kalau orang sudah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnahnya, insya Allah hidupnya bukan hanya kebahagiaan di dunia, kelak nanti di akhirat akan digapai segalanya. Ya. Kalimat yang sangat luar biasa, bahkan bacaannya pun mengandung makna yang sangat luar biasa. Ya, kita berapapun rezeki yang Allah berikan, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca Al-Quran secara langsung. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu falahu 'ashru amsalihha. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an 1 huruf, Allah akan balas dia yang membacanya dibalas dengan 10 kebaikan. Ya. Dari 10 kebaikan tersebut ada 3 kategori. Yaitu apa? 10 diampuni segala dosanya. Yang kedua diangkat derajatnya sampai 10 kali. Dan yang ketiga yang sangat luar biasa, hajatnya yang 10 dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru baca alhamdulillahirabbil. Apalagi kalau kita baca 1 surah, 1 juz, bahkan 1 hataman, itu Allah akan berikan segalanya.
Ya. Bahkan ada Pak cerita di dalam kitab Qudluzen. Ya. Pernah nggak nanya kitab Qudluzen? Belum ya. Sibuk berjamul ya. Dalam kitab Qudluzen jelaskan ada seorang wanita. Nah, ini tadi ya. Seorang perempuan yang cantik. Ya, kalau cantik biasa aja. Ini mah cantik. Yang cantik. Bukan hanya cantik saja tetapi soleh. Cuman sayang Pak, biasanya kan namanya yang soleha pasti ada lawannya juga. Punya lakinya merebut. Kasihan banget ya. Wanitanya soleha, lakinya merebut, ibadah kagak mau, sholat kagak mau, bahkan apa yang dijadikan amalannya beliau, kebiasaannya ini perempuan selalu dicela ini oleh si laki tadi, si lakinya, suaminya, gitu ya, si lakinya, apa si lakinya? Suka pacaran sudah, Pak. Apa yang diamalkan oleh seorang istri tersebut, yaitu beliau selalu ucapannya, lisannya, detiknya, nafasnya mengamalkan kalimat yang sangat luar biasa. Kita pun hafal. Itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang amalnya, Pak. Dia mau menguci baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mau masak baca Bismillah. Melayani suami Bismillah. Jangan lupa itu. Pengen anak soleh Bismillah dulu dan 12 baik. 12 baik. Bismillah itu kuncinya itu. Sehingga ini suaminya, lu ngapain sih Neng? Tiap kali baca Bismillah dulu udah kerjaan banget. Kata Ustaz katanya kalau baca Bismillah berkah insya Allah. Gitu kan? Percaya saya mah. Suatu ketika ini suaminya pulang kerja. Biasa sebulan gajian, alhamdulillah. Nih Neng, alhamdulillah saya habis gajian dari PT Antara Jaya. Berapa? 10 juta, alhamdulillah. Ya nih ya, kenceng banget, amin ini ya. Nih ya, yang 8 juta pegang apa lu Neng? Ya pegang nih. Ya, ini yang 2 juta buat saya, buat jajan, buat ngerokok dan sebagainya. Gitu kan. Dikasih sama istrinya itu 8 juta. Ketika apa yang dilaksanakan amalan beliau sering dengan kalimat Bismillah, apa yang diucapkan ketika menerima uang tersebut dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kan baca Bismillah kata suami. Ketika si istrinya mau menyimpan ini uang, ternyata ini suami liatin baik di mana nih, ya nyimpannya ini uang. Tahu dikasih, tahu gak mau dipaling sama dia sendiri. Gitu. Ketika membuka lemari, kalimat diucapkan dengan Bismillah. Membuka kotak uang, membaca Bismillah, memasukkan dalam kotak tersebut sampai menutup kotaknya, lemari dan sebagainya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di belakang suami lihatin, nah di sini uangnya nih yang 8 juta. Padahal uang dia sendiri. Besoknya biasa pagi-pagi ibu kan ada yang berangkat ke pasar, ya nyuci sebagainya. Ini suami istrinya berangkat biasa beli sayuran mungkin ke warung. Ini suaminya ngomong, "Neng, saya berangkat kerja ya." Ya udah, silakan lain. Itu kan beres berangkat. Ternyata bukan berangkat kerja, pergi ke belakang. Ya. Karena si istrinya udah berangkat ke warung. Itu uang yang tadi Pak disimpan di dalam lemari diambil lagi. Buat apa? Bukan buat kawin lagi, bukan. Ya. Itu uang diambil, dilempar, dibuang ke dalam sumur yang burung. Apa sumur yang burung itu ya? Kalau di rumah, ya sumur yang udah kagak kepake, bahasanya itu yang dalamnya udah bau. Dulu bahasa ada sumur burung namanya. Sumur di mana tempatnya keluar kuntilanak. Kalau orang dulu suka dikasih ancak, gitu kan. Pas dibuka, gitu waduh. Kuntilanak itu keluar tuh. Ini uang dibuang Pak ke dalam sumur yang sudah kagak terpakai. Ya. So ketika istrinya pulang dari rumah, dari pasar, ya, dari pasar, dari warung. Si suaminya ngintilin, "Neng, saya nggak kerja sekarang mau kenapa? Saya ini lagi ada hajat ini itu, saya mau ngambil uang yang kemarin saya kasih sama aku."
Mau apa emang? Mau DP beli mobil, WD. Mau DP kalau dalam dapat kayak gitu enggak gitu. Maksudnya enggak bilang DP dapat enggak, maksudnya diambil uang kembali. Nah, ya udah tenang ada uang. Nah, ini kalau uangnya enggak ada, marah-marahin nih. Gak istiqomah, gak amanah, uang dikasih sama suami malah hilang. Dia tak gitu kan? Udah ambil senang. Saya udah mungkin yang mau berangkat nih, mau beli apa yang saya inginkan. Gue beli mobil dah sekalian. Uang 8 juta beli mobil dapat apaan ya? Bannya doang. Nah, ketika si istri berangkat ke kamar, membuka pintu, apa yang diucapkan? Pasti Bismillah kita suaminya kan? Tuh kan benar Bismillahirrahmanirrahim. Membuka lemarinya Bismillahirrahmanirrahim. Membuka kotak Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tangannya mengambil ke dalam kotak tersebut, apa yang terjadi? Di dalam kitab Kunuzan, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk mengambil uang yang tadi dibuang ke dalam sumur sehingga dikembalikan disedia kala. Alhamdulillah. Nih bang uangnya bang. Lah kaget, astagfirullahaladzim. Mungkin enggak sesuai buset kali ya. Orang enggak sholat. Bujuk neng gitu kan. Bujuk neng. Lah kaget nih suaminya. Ya bisa neng. Lah kok uangnya ada? Lah emang kenapa? Ketika itu si suaminya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Neng, maafin saya, sebenarnya uang udah saya ambil, saya buang ke dalam sumur, tapi kenapa kok bisa kembali lagi? Kata istri, ini adalah keberkahan ayat Al-Qur'an yang saya baca, diistiqomahkan dalam setiap harinya, ya. Makanya dengan kalimah alhamdulillah, kalimah bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu adalah kalimat jimat kata orang Sunda. Ya. Suatu yang sangat luar biasa. Bismillah, kita memuji kepada Allah dengan kalimat nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim, kita memberikan suatu pengharapan. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita pengen dikasih enggak? Kita pengen disayang enggak? Dengan kalimat tersebut, insya Allah apa yang menjadi rahman Allah, rahim Allah, Allah akan berikan kepadanya. Siapa? Bagi orang yang lisannya terus berzikir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bersyukur kepada Allah, lisannya tidak akan terlepas dengan kalimat-kalimat ayat Al-Quran dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil. Berarti orang tersebut tandanya bersyukur, tambah ke Allah. Yang kedua, tanda orang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah dengan bil af'al. Apa itu bil af'al? Dengan kita melaksanakan, bekerja. Melaksanakan apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bil af'al, pekerjaan, ya, badan kita. Itu apa? Tangan kita diangkat. Tangan kita sujud, ruku. Melaksanakan apa? Perintah sholat. Selain sholat, kita melaksanakan perintahnya dengan mengeluarkan zakat, dengan bil af'al kita melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu. Itu disebut dengan bil af'al, pekerjaan kita, pegawaian kita. Ya. Maka kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Barang siapa yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah apa yang telah aku perintahkan. Maka Allah akan berikan segalanya. Kata Allah, salat. Kata Allah, zakat, kita keluarkan zakat. Kata Allah, puasa Ramadan, walaupun kita lapar, walaupun kita sedang bekerja, tetap dilaksanakan. Wahajjul baiti, bagi orang yang mampu, yang ada duitnya, ada kesehatannya, ada umurnya, laksanakan berangkat haji bagi orang yang mampu. Insya Allah orang tersebut kategorinya dengan bil af'al, maka Allah akan tambah kenikmatannya. Ya, itu bil af'al dengan pekerjaan. Yang ketiga,
dengan mentasrufkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja sehari 8 jam. 8 jam ya. Biasanya kita 7 jam ya. Di sini melaksanakan apa yang telah menjadi kebiasaan kita, bekerja, ibadah. Maka dengan bekerja ada pundi-pundi yang kita hasilkan. Maka di setiap bulannya itu ada hak-haknya orang yang harus dikeluarkan 2,5%. Maka dengan cara kita mentasrufkan sebagian rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut Allah akan tambah kenikmatan. Dengan apa? Dengan bersedekah, amal jariah. Ya, sedekah. Tidak ada Pak orang yang bersedekah hidupnya tambah miskin. Pak Sulis setiap tahun ya melaksanakan acara Muharram dengan melaksanakan santunan anak yatim. Pak Sulis makin miskin dah. Makin kaya alhamdulillah. Ya, makin berkah lagi. Makanya tidak ada dari sananya ceritanya orang yang sedekah tidak hidupnya menjadi belangsa. Justru orang yang judi online itu yang main slot yang belangsa. Ayo, maaf. Dulu Pak, zaman tahun 90 ke belakang, ya saya pernah dengar cerita orang hidupnya belangsak, rumah tangganya acak-acakan, tanahnya habis itu dengan berjudi yang biasa main gloprok gitu kan, main rem sebagainya. Sekarang diberantas sama polisi, bos yang main tadi adik Pak ditangkap-tangkapin. Soal alhamdulillah hilang, pindah sekarang ke HP. Masya Allah. Ya. Bahkan kemana tetangga saya ini Pak, bukan tanya saudara saya langsung ke ya. Tanah 1000 meter habis, rumah tangganya istrinya pengen cerai. Kenapa? Ketika dia hartanya udah habis, mungkin karena nafsunya pengen terus, ditambah karena mungkin pernah dapat gitu kan. Akhirnya ada di aplikasi pinjaman online. Ngambil pinjam online 1 juta. Ya, didepoin lagi, kok depo lagi gitu ya. Ya. Paham dikit. Dimasukin lagi investnya tuh, dimainin lagi, ternyata kalah lagi. Ambil lagi aplikasi yang baru, pinjam lagi, ternyata sampai 20 aplikasi. 20 aplikasi 1 juta sudah 20 juta, ternyata tidak bisa bayar padahal sebulan cuma 120.000. Cuman karena kagak mau bayar, akhirnya terus menerus bunganya naik sampai waktu itu 500 jutaan dia harus bayar. Ya, akhirnya istrinya udah kagak kuat lagi, minta cerai. Anaknya 3 terbengkalai, hartanya, tanahnya habis. Karena apa? Dengan judi. Tapi orang yang bersedekah, bro-broan, apa bro-broan tuh? Ya, bro-broan di bahasanya keluar terus nih. Ya. Sedekahnya prak-prakan lagi bahasanya. Pokoknya kagak tanggung-tanggung lah, ya, kagak tanggung-tanggung. Itu Allah juga tidak akan tanggung lagi memberikan kepada Anda. Pak Ustadz, kenapa sih saya sedekah? Padahal saya kalau hari Jumat sedekah masukin ke kotak 5.000, 10.000, tapi kagak kerasa ya gitu kan. Nah, ingat ya, kalau kita sedekah pengen kerasa, harus rasa dulu kita juga ngeluarinnya. Ya. Kita sedekah nih ya, ngasih 5.000, 10.000, kesana nggak nih? Cuma 10.000 doang kan? Paling gede main gocap juga kan, aduh, berat banget. Ada kotak nama lewat gitu kan ya, ngambil kantong, wah ini ada uang, pertama 100.000 yang warna merah, ternyata ada lagi warna biru gitu ya. Yang cepet mah lumayan nih buat ngasih bocah gitu kan, emaknya. Yang biru mau kasih, ada yang warna hijau. Akhirnya ngambil yang 20.000, lecek lagi ya. Pas di sini ada yang warna goceng atau yang kuning. Nah, ini masukin warna kuning.
Ya, masukin lagi tuh. Ternyata uang 100.000-nya jatuh Pak ke belakang. Ya. Itu sama temannya. Mang, ih uangnya. Maksudnya ini uang teh, uangnya dia. Kata dia, orang bela-bela amat ya sampai ngasih 100.000 ke saya. Dia mau sedekah, dimasukin itu uang 100.000 ke dalam. Mak, itu duit Bambang, duit Uing, waduh. Udah dimasukin ke dalam. Ayo, kira-kira gimana tuh? Nah, makanya harus terima keikhlasan. Ya. Orang yang sedekah benar-benar ya sudah berobrolan itu insya Allah pun akan berobrolan kepada kita. Ya, karena Al-Fakir pernah merasakan Pak. Dulu tahun 2019 pas sebelum corona, bahkan datangnya corona itu, saya keinginan pengen bangun pesantren. Yang di situ tanah belum punya, duit pun bangunan belum punya. Ya, ketika itu saya punya motor NMAX waktu itu. Ini mata ini bukan saya sok-sokan bukan, ya. Saya jual itu motor. Cuma waktu corona tuh tahun 2020 udah masuk itu. Yang harganya NMAX tahun 2017 harganya 20 juta, akhirnya turun. Lalu corona Pak, jadi harganya 17 juta. Saya jual, ya Allah, ini motor kalau jadi berkah buat saya kasih sedekahkan. Ya, yang 17 juta harusnya dikumpulkan buat beli tanah untuk pembangunan pesantren. Cuma saya kagak. Saya dibagikan kepada 5 asnaf, 5 orang. Yang pertama fakir miskin, yang kedua musafir, yang ketiga yatim, yang keempat orang tua, yang kelima guru. 5 orang kita bagi rata. Ya. Apa yang terjadi dalam jangka 1,5 tahun? Ya, itu tanah yang 300 meter yang dengan harga waktu 1.300.000 juta. Pembangunan sekarang sampai sudah 2,5 miliar. Ya, dengan mudahnya Allah memberikan segalanya. Kenapa? Niat saya ya Allah mudah-mudahan dipermudah dengan pembangunan pesantren terjadi sampai saat ini. Ya, makanya tasbih nikmah ya Allah, mudah-mudahan dengan saya mensedekahkan segala harta saya, segala apa yang menjadi tujuan baik saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan di dunia, nanti di akhirat. Makanya kalau kita sengaja sedekah hanya 5.000, 10.000, akhirnya apa? Kita pun agak kerasa tetap dibalas oleh Allah dengan cara apa? Kita sehat walafiat. Anak kita yang punya bangor, yang gedeg, akhirnya jadi baik. Ya, itulah dibalas oleh Allah. Tidak akan dibalas, pasti dibalas. Kata Imam Syuuti, ya, itu 30% Allah balas di dunia, yang 70% itu akan dibalas nanti di akhirat yang disebut dengan amal soleh yang akan menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kan manja abil hasanati falahu asru amsalihha yang saya bacakan di awal tadi. Barang siapa yang memberikan sesuatu atau memberikan datang kepada satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Yang 3 kebaikan di dunia Allah balas. Yang 7-nya di akhirat. Makanya sedikit amat ini ya. Ya, kalau tidak sedikit juga. Ya, makanya kalau kita pengen dibalas dengan secepat, bro. Kita punya gaji ternyata 1 bulan 3 juta kita sedekahkan. Brak. Pulang istri parah. Masya Allah. Nah, itulah ya dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 poin dengan bil lisan, bil af'al, dan yang ketiga dengan mentasurkan rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ceramah kalau dipanjang bisa panjang, kalau dipendekin bisa pendek. Yang mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya cukup sekian, mohon maaf. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada Bapak Haji Sulis, Pak Haji Salim, senantiasa apa yang menjadi pengurus beliau senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah rezeki, panjang umur, sehat wal afiat. Segala hajat kita semuanya di sini berkumpul di sini, serta karyawan yang ada di PT
Antarajaya teknik senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.